Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dini Fikri Hayati, mahasiswa PLP dari IAIN Surakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, semester 7. Asal rumah dari Magetan, Jawa Timur. Di sini, Ibu akan menggantikan Bu Rina selama kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, untuk mengawali pertemuan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam pembelajaran. Ada yang tahu materi pada minggu kemarin apa? Dan ada yang tahu materi hari ini apa? Ya, materi kita hari ini yaitu tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, bidang politik dan pemerintahan. Jadi, kita hari ini akan mempelajari tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah di bidang politik dan bidang pemerintahan. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu dalam sistem politik dan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ada yang tahu khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah siapa? Ya, khalifah pertama sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah memerintah pada tahun 750 sampai tahun 754 Masehi. Dalam periode ini terdapat latar belakang dalam kejayaan dinasti Abbasiyah, membentuk beberapa sistem politik, yang diantaranya yaitu membentuk Dewan Sekretaris Negara, membentuk departemen, mengangkat Amir dan Khuro, dan membentuk Mahkamah Agung. Dalam beberapa sistem politik tadi, ada yang bisa menyebutkan departemennya apa saja? Ya, departemennya yaitu terdiri dari Departemen Luar Negeri, Departemen Urusan Pengawasan Negara, Departemen Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja. Yang kedua, yaitu periode politik dan militer dinasti Abbasiyah. Dalam periode politik ini terdapat 5 periode. Terdapat berapa periode anak-anak? Ya, terdapat 5 periode. Yang pertama, yaitu dalam periode pertama. Periode pertama ini berlangsung pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Periode pertama ini biasa disebut periode pengaruh Persia I. Ya, periode pengaruh Persia I ini disebut pengaruh Persia karena awal pemerintahan dinasti Abbasiyah dipengaruhi oleh keluarga Persia. Yang kedua, yaitu periode pengaruh Turki II. Ada yang tahu tahun berapa periode pengaruh Turki II ini berlangsung? Periode pengaruh Turki II ini berlangsung pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Pada saat periode ini, perwira militer Turki benar-benar mendominasi pemerintahan. Dalam periode ini, kepemimpinan digantikan oleh Al-Mutawakkil. Siapa anak-anak? Ya, digantikan oleh Al-Mutawakkil. Yang ketiga, yaitu periode pengaruh Persia II. Periode pengaruh Persia II ini berlangsung pada tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pengaruh Persia II ini terjadi perubahan di dalam bidang politik. Ada yang tahu apa saja perubahannya? Ya, salah satu perubahannya adalah muncul penguasa baru di daerah Dailami. Yang keempat, periode pengaruh Turki II. Periode pengaruh Turki II ini berlangsung pada tahun 1055 sampai 1180 Masehi. Periode pengaruh Turki II ini lanjutan dari periode pengaruh Persia I.
periode pengaruh Persia II. Nah, dalam periode pengaruh Turki II ini diawali saat pemerintahan Khalifah Al-Khaim yang tidak menyukai dominasi dinasti Buwaihiyah. Nah, sekarang memasuki periode yang terakhir, yaitu periode yang kelima. Periode kelima ini berlangsung pada tahun 1180 sampai 1258 Masehi. Dalam periode ini, kepemimpinan Khalifah An-Nasir yang dianggap paling berhasil karena An-Nasir memerintah selama 45 tahun. Nah, itu tadi kelima periode dari sistem politik dan pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah. Sekarang kita memasuki perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang pertahanan. Di saat kekuasaan dinasti Abbasiyah, tentara-tentara Arab Muslim non-Arab turut mewarnai sistem kemiliteran, bahkan mereka lebih dominan daripada tentara-tentara Arab non-Arab. Yang selanjutnya yaitu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dalam kemunduran dinasti Bani Abbasiyah ini terdapat beberapa faktor. Ada yang tahu apa saja faktor dari kemunduran dinasti Abbasiyah? Nah, kemunduran dinasti Bani Abbasiyah ini diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penyerangan bangsa Mongol, melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab, dan ketergantungan kepada tentara bayaran. Yang selanjutnya yaitu ibrah dari perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan pada masa dinasti Abbasiyah membawa ibrah bagi perkembangan umat Islam. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, negara Islam menjadi pusat peradaban dunia. Yang ketiga, memberi kemudahan bagi kaum muslimin untuk beribadah. Nah, yang terakhir yaitu meneladani ketekunan dan kegigihan Bani Abbasiyah. Jadi, kita bisa mengambil contoh dari perkembangan peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu produktif dalam berkarya. Yang kedua, tidak memisahkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Yang ketiga, kesungguhan dan ketekunan mereka dalam menuntut ilmu. Nah, itu tadi materi dari perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang politik dan pemerintahan. Nanti lebih jelasnya anak-anak bisa mempelajari di rumah dengan buku LKS-nya sendiri-sendiri ya. Dan nanti apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, selanjutnya ibu akan memberi tugas kepada anak-anak semua. Tugasnya yaitu anak-anak merangkum dari materi hari ini tentang perkembangan kebudayaan atau peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah dalam bidang politik dan pemerintahan. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Nanti ketua kelas mengkoordinir dalam satu kelas, kemudian dikumpulkan di mejanya ibu. Mungkin cukup itu dulu yang dapat ibu sampaikan. Ada kurang lebihnya, ibu mohon maaf. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.